Nah, terus kalau misalkan kita bahas hari ini gitu ya, ngomongin tentang lesi merah sama lesi putih. Gitu. Sebenarnya secara klinis ya, istilahnya pengklasifikasian white and red ini didasarkan oleh karena gambaran klinisnya, warnanya, penampakan warnanya pada saat kita lihat gitu ya, secara klinis. Nah, jadi kalau misalkan lesi yang penampakan klinisnya berwarna putih, itu sebenarnya reaksi jaringannya apa sih yang terjadi gitu ya di epitel kita. Nah, ya kita bahas ya. Jadi kalau misalkan lesi itu berwarna putih, kira-kira di reaksi jaringannya itu mengalami seperti ini epitelnya. Yang pertama, bisa oleh karena terjadi hiperkeratosis, ya, adanya peningkatan dari produksi keratin, gitu. Ini ya, jadi si stratum corneumnya ini atau stratum superficialnya ini menebal, gitu. Jadi adanya sebagai respon pertahanan tubuh, sebagai respon pertahanan mukosa terhadap suatu adanya cijas ataupun gangguan gitu, dia bisa meningkatkan produksi dari keratin. Karena seperti yang kita tahu, oral mukosa kita itu sebenarnya sebagai barrier pertahanan ya, tentara pertama. Jadi masuk dalam sistem imunitas kita. So, apapun yang terjadi, dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang di bawahnya itu. Nah, kemudian selain hiperkeratosis, gambaran klinis berwarna putih itu bisa jadi disebabkan oleh karena juga ada reaksi akantosis. Nah, kalau hiperkeratosis ini peningkatan dari produksi keratin dan yang menebal stratum corneum. Kalau yang akantosis ini yang menebal adalah di stratum spinosum. Ingat ya letaknya stratum spinosum ya. Tadi ya stratum spinosum di atasnya stratum basalis dan di bawahnya stratum granulosa. Nah, ini dia mengalami penebalan tapi benign gitu. Itu akan bisa menimbulkan manifestasi klinis warnanya putih. Nah, selain itu juga, kalau misalkan ada lesi, contohnya misalkan thermal burn atau toxic burn gitu ya, atau chemical burn. Nah, itu di epitel kita terjadi nekrosis, biasanya terjadi nekrosis koagulasi gitu ya. Disebabkan oleh karena tadi terekspos oleh toxic chemical nih, misalkan bahan-bahan kedokteran gigi ya yang kausatik gitu. Misalkan kena alkohol atau eugenol atau kena obat anestesi gitu. Atau misalkan thermal burn misalkan makan pizza panas banget terus melepuh epitel mukosanya. Gitu. Akhirnya akan terjadi nekrosis sehingga gambarannya warnanya putih. Nah, kemudian bisa juga karena adanya akumulasi dari cairan, ya, baik secara intraseluler maupun ekstraseluler pada epitel kita. Contohnya yang akumulasi cairan intraseluler ini misalkan pada lesi-lesi vesicobulose, misalkan pemphigus vulgaris, mucous membrane pemphigoid, gitu. Kalau misalkan hiperkeratosis disertai akantosis ini banyak banget ya lesi-lesi hiperkeratosis ini, misalkan contohnya sih yang gampang kayak leukoplakia, terus juga misalkan frictional keratosis, kemudian linea alba aja itu juga bahkan ada terjadi keratinisasi kayak gitu. Kalau misalkan hiperkeratosis disertai akantosis, contohnya ya leukoplakia. Nah, terus selanjutnya ada disebut dengan pseudomembran. Nah, kalau pseudomembran ini diantaranya adanya invasi dari mikroorganisme dari luar gitu. Kalau misalkan yang ini hiperkeratosis, akantosis ini kan reaksinya di dalam epitel gitu ya, di dalam gitu. Nah, kalau ini dari luar. Dari luar ada mikroorganisme yang menginvasi yaitu dari khususnya jamur ya. Jadi si jamur ini dia bisa menghasilkan ini menginvasi epitel kita sehingga nanti gambaran putihnya itu disebabkan oleh karena adanya sel-sel epitel yang terkelupas, miselium jamur dan juga neutrofil yang melekat secara longgar di mukosa oral kita. Gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat aja kalau misalkan nih di soal UKM P2DG atau lagi membahas apapun yang pokoknya nyebut-nyebut hiperkeratosis, gitu, akantosis atau pseudomembran itu pasti gambaran klinisnya akan berwarna putih. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian juga untuk menghafalkan karakteristik satu lesi dengan yang lainnya, salah satunya itu ya dari terminologinya. Tuh, jadi kalau misalkan pokoknya hiperkeratosis, oh pasti warnanya putih. Atau kalau pseudomembran, jadi warnanya pasti putih. Tuh. Nah, sedangkan kalau yang merah, kenapa gitu ya? Nah, kalau yang merah itu bisa karena terjadi adanya atropi dari epitelium atau dari peningkatan vaskularisasi. Nah, jadi kalau misalkan atropi, ya istilahnya dari terminologi atropi itu adanya penipisan dari lapisan epitel ataupun karena adanya reduksi dari jumlah sel-sel epitel. Jadi kalau misalkan epitelnya itu kan harusnya setebal ini ya, tapi karena dia menipis, ya kan akibatnya kan di bawah ini kan karena ada vaskularisasi tadi lamina propria, sehingga gambaran dari lesinya itu akan tampak lebih berwarna merah gitu ya. Jadi bisa jadi karena adanya atropi epitel, tadi ini ya, tipis atau berkurang jumlahnya, bisa juga memang karena adanya
peningkatan vaskularisasi yang ada di lamina propria tadi. Bisa karena vasodilatasi pembuluh darah, ya bisa juga atau juga karena dia proliferasi pembuluh darah. Nah, misalkan kalau vasodilatasi itu contohnya misalkan di reaksi inflamasi ya kita tahu sebagai rubor, atau kan akan gambarannya berwarna merah. Jadi nanti kalau misalkan juga ada nama-nama lesi itu yang disebutinnya tuh atropik itu pasti gambarannya berwarna merah. Contohnya misalkan atropik glossitis, dia pasti warnanya merah. Misalkan kandidiasis ya akut atropik kandidiasis itu warnanya merah. Atau kalau misalkan yang akut pseudomembranous kandidiasis, nah itu dia pasti warnanya putih. Gitu ya. Nah, ini untuk shortcut kalian juga untuk memahami masing-masing karakter lesi. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan kita hari ini. Nah, kita bahas tentang red and white lesions. Nah, si red and white lesion ini sebenarnya banyak ya klasifikasi yang bisa dipakai gitu di sumbernya. Nah, tapi kali ini saya mau pakai dari Burkett Oral Medicine yang edisi ke-12 tahun 2015. Di situ kalau kalian misalkan ada, boleh cek textbooknya. Ada di chapter 5. Nah, itu bahas tentang si red and white lesion ini. Nah, si Burkett ini mengklasifikasikannya itu berdasarkan etiologi. Ya, di sini ada proses karakteristik yang terjadi. Yang di sini karena penyakit-penyakit yang disebabkan karena infeksi, contohnya ada kandidiasis, serilokoplakia, kemudian ada lesi-lesi keganasan, praganas, ya, premalignant lesion. Di sini ada raleokoplakia, retroplakia, OSF tuh. Terus ada juga yang terkait sama kelainan imunopatologik sini, terus ada juga yang secara khusus ngomongin tentang reaksi alergi, terus reaksi kepada mechanical trauma, kemudian ada juga yang disebabkan oleh karena toxic reaction, bisa disebabkan oleh karena tobacco ya, karena merokok atau karena juga tembakau. Nah, terus ini yang lainnya diklasifikasikan di other red and white lesion. Nah, ini masuk di sini, yang 3 teratas ini adalah masuk ke lesi varian normal rongga mulut gitu. Nah, selanjutnya ini kalau dari Burkett ya, untuk klasifikasinya. Tapi kalau misalkan kita cek dari textbook yang lain, diantaranya ini ya, Oral and Maxillofacial Pathology 4th edition dari Neville, itu dia mengklasifikasikannya beda-beda gitu. Kalau ini kan pokoknya red and white lesions gitu. Nah, ini kalau dari Neville dia membedakannya dari white lesionnya itu yang bisa dikerok gitu. Jadi white lesion sendiri ada yang bisa dikerok sama yang nggak bisa dikerok. Selanjutnya ini yang white and red lesion. Jadi white and red lesion di sini kalau yang tadi secara spesifik warnanya putih aja gitu ya. Kalau yang white and red ini jadi dalam satu lesion bersamaan itu kita bisa menemukan gambaran warna putih dan juga warna merah. Nah, ini contoh-contohnya. Terus yang selanjutnya ini yang red lesion. Jadi gambarannya berwarna merah aja. Tuh. So karena ini banyak banget lesi-lesinya dan juga kita cuma punya waktu kurang dari 2 jam. So, ini saya pilihin hari ini malam ini spesial yang terkait sama requirement yang kalian kerjain di koas, ya, sama juga pembahasan yang sering banget keluar di UKMD 2 Digi.